kita akan bahas tentang how to get financial tipping point in digital era. Oke ya teman-teman. Nah, ini kok bahasanya keren banget gitu ya, bahasanya serem gitu ya. Apa sih financial tipping point itu gitu ya? Nah, yuk kita bahas. Financial tipping point itu adalah sebuah tindakan kecil yang kita lakukan dalam hidup kita, tapi memberikan lompatan besar dalam pada kondisi finansial kita gitu ya. Jadi malam hari ini teman-teman yang mengundang Anda gitu ya, saya mewakili orang yang mengundang Anda, ingin menawarkan sesuatu yang memberikan lompatan besar kepada kehidupan Anda secara keuangan gitu ya. Lompatan itu artinya contoh, kalau Anda punya penghasilan misalnya 10 juta rupiah satu bulan, kalau lompatan itu Anda bisa saja punya penghasilan jadi 100 juta rupiah gitu ya, atau bahkan bisa sampai miliar rupiah gitu ya, itu bisa dilakukan. Bukan sekedar Anda punya cuman sekedar mendapatkan penghasilan tambahan dari 10 juta jadi 12 juta atau 15 juta, bukan seperti itu. Tapi lompatan itu benar-benar Anda melompat dari sisi keuangan. Ya contoh, kalau di Indonesia Anda kenal seorang tokoh yang namanya Tukul Arwana mungkin gitu ya. Itu kan seseorang yang dulu kehidupannya biasa-biasa saja, sampai dia mendapatkan lompatannya atau financial tipping point-nya dengan sebuah acara yang namanya Bukan Empat Mata. Betul ya? Itu kan benar-benar lompat kehidupannya gitu ya. Nah, itu yang mau kita ajak pada malam hari ini gitu ya. Teman-teman kita mau ajak secara finansial itu lompat keadaannya gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu mendapatkan financial tipping point? Setelah disurvei kurang lebih ada 9 alasan. Kalau misalnya setelah disurvei orang ditanya gitu ya, kalau Anda mendapatkan lompatan keuangan, penghasilan Anda melonjak dengan hebat sekali, kira-kira apa yang mau Anda lakukan? Nah, setelah disurvei, orang menjawab rata-rata dari 9 alasan ini, gitu ya. Nah, kalau Anda milih satu di antara 9 ini, kira-kira Anda milih nomor berapa? Mungkin Anda bisa tuliskan di fitur chat, gitu ya. Pilih satu saja, ya kalau 9-9-nya pasti pengen, tapi mungkin Anda bisa pilih satu saja yang benar-benar Anda inginkan, yang benar-benar menjadi prioritas dalam kehidupan Anda sekarang. Kira-kira kalau Anda mau milih satu, kira-kira pilih yang mana, nomor berapa? Silakan, mungkin bisa tuliskan di fitur chat, teman-teman. Mungkin setiap dari kita beda-beda. Silakan tuliskan nomornya saja ya, nggak usah panjang-panjang semuanya gitu ya. Silakan, mungkin teman-teman bisa menuliskan. Baca dulu dari nomor 1 sampai nomor 9, mana yang menjadi prioritas dalam kehidupan Anda saat ini gitu ya. Pak Dax, Pak Dani bilang nomor 6, ingin jalan-jalan ke luar negeri. Oke, good. Pak Kuku bilang yang nomor 1, pengen punya aset ya. Ya mungkin pengen punya aset, nanti asetnya jadi nggak perlu kerja lagi, mungkin begitu Pak ya. Asetnya yang bekerja untuk kita gitu ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada nomor berapa? Pak Radis bilang nomor 1, pengen punya aset. Good Pak, gitu ya. Oke, nah setiap dari kita pasti beda-beda gitu ya. Ada yang nomor 1, nomor Pak Dax tadi, Pak Dani bilang nomor 6 gitu. Setiap dari kita beda-beda. Tapi saya ingin pastikan kepada Anda, tolong simpan ya pilihan Anda keep gitu ya, karena ini sangat berhubungan sampai nanti akhir acara gitu ya. Apakah yang mau saya sampaikan ini bisa membawa Anda mendapatkan financial tipping point, lompatan dalam kehidupan Anda gitu ya. Nah, sekarang gimana sih cara mendapatkan financial tipping point? Kita perlu menyadari bahwa sekarang kita ada di era digital. Betul ya teman-teman? Dan saat ini banyak orang mendapatkan financial tipping point atau lompatan signifikan dalam keuangan mereka dengan memanfaatkan digital marketing gitu ya, karena sekarang memang era online, era digital ya gitu ya. Nah, digital marketing itu apa? Digital marketing ini bukan sebuah bisnis sebetulnya. Digital marketing itu pengertiannya adalah sebuah upaya atau semua upaya pemasaran dengan menggunakan internet dengan beragam taktik marketing dan media digital di mana Anda dapat berkomunikasi atau menawarkan produk, jasa atau diri Anda kepada konsumen Anda yang menghabiskan waktunya di online. Seperti kita ketahui bahwa sekarang orang itu sudah beralih ya, dunianya itu sekarang sudah ada 2, dunia fisik, dunia offline, dan dunia online. Betul ya teman-teman? Nah, ini ada satu data yang kita perlu sadari. Di Indonesia, awal tahun 2019, pengguna internet di Indonesia itu mencapai 150 juta pengguna. Artinya apa teman-teman? Penduduk Indonesia itu ada 280 juta orang. Berarti separuh lebih penduduk Indonesia itu sudah hidup di internet, sudah memakai online gitu ya teman-teman. Artinya apa? Sekarang cara memasarkan sesuatu itu sudah berubah juga. Kita harus belajar digital marketing atau kita harus belajar bagaimana memasarkan produk, jasa, atau diri kita dengan memanfaatkan media-media digital gitu teman-teman. Dan ini satu data menarik lagi. Dari tahun ke tahun,
perilaku belanja online di Indonesia semakin lama makin tinggi. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, ini tahun 2015, itu baru kurang dari 11% orang Indonesia belanja ke online. Karena waktu itu masih takut ya, nanti ditipu nggak nih, nanti kayaknya masih asing gitu ya. Satu tahun kemudian, 2016, melonjak 2 kali lipat menjadi 26% gitu ya. 2017 sudah 41%, sekarang lebih dari separuh penduduk Indonesia itu sudah paling tidak pernah belanja online. Itu yang kita perlu menyadari hal ini, teman-teman, gitu ya. Itu di Indonesia saja. Bahkan kalau di dunia, ini pasarnya jauh lebih besar sekali, gitu, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, artinya apa? Data-data tersebut artinya apa? Potensi pasar online di Indonesia tuh besar sekali. Bahkan Depkominfo, ya, Departemen Komunikasi Informatika Indonesia, itu mengatakan tahun depan 2020 itu omset yang beredar di online ya dengan memanfaatkan digital, omset e-commerce di Indonesia itu mencapai 1.690 triliun. Coba catat ya, 1.690 triliun, dan itu tahun depan diperkirakan akan terjadi. 1.690 triliun itu kalau Anda belikan mobil Avanza yang harganya 200 juta, Anda bisa mendapatkan 8,4 juta mobil Avanza. Anda bayangkan ya, kuenya ini besar sekali. Jadi kalau kita tahu cara memanfaatkannya, ini jadi peluang yang sangat luar biasa. Makanya nggak heran, sekarang tuh banyak orang-orang kaya baru, itu atau miliarder baru, itu tercetak karena mereka paham memanfaatkan potensi pasar dunia digital dengan memanfaatkan strategi digital marketing atau menjual produk, jasa, atau diri mereka dengan memanfaatkan teknik-teknik digital marketing gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu belajar digital marketing mulai dari sekarang? Ya, yang pertama memang eranya. Kita nggak bisa ngelawan era, betul ya teman-teman gitu ya. Ada kurang lebih 6 alasan kenapa kita perlu mulai belajar digital marketing. Yang pertama adalah modalnya murah sekali. Sangat murah sekali dibandingkan bisnis konvensional atau bisnis offline begitu ya. Kalau Anda buka toko aja contohnya ya, Anda perlu sewa toko ya, sewa ruko gitu ya. Lalu Anda perlu gaji karyawan. Mungkin makin lama makin besar bisnis Anda, maka karyawan yang harus Anda gaji semakin lama semakin besar gitu ya. Dan itu modalnya juga nggak sedikit gitu ya teman-teman. Tapi kalau di dunia digital, modalnya murah sekali. Anda cukup membuat sebuah website gitu ya. Kita bilangnya buat funnel gitu, funnelnya yang bagus, itu saja jadi Anda bisa menghasilkan uang secara terus-menerus gitu ya. Yang kedua, bisa buka 24 jam. Kenapa? Karena website Anda nggak bisa tutup gitu ya teman-teman. Itu terus open 24 jam gitu ya. Itu yang menarik, dan Anda nggak perlu bayar listrik, bayar apa segala macam, 24 jam ya udah buka terus aja gitu. Yang selanjutnya jangkauannya luas sekali. Jangkauan luas itu artinya Anda bisa menjual produk, jasa, atau diri Anda ya, keahlian Anda itu ke seluruh dunia. Apalagi kalau misalnya website Anda itu berbahasa Inggris. Itu bagus sekali gitu ya. Saya punya teman di Bali, dan teman saya di Bali ini punya teman di Malang. Temennya yang di Malang ini sekarang penghasilan bersihnya itu ratusan juta rupiah setiap bulan hanya jualan apa? Vanili. Anda tahu ya, daun vanili itu dijual ke Rusia, modal Instagram saja. Itu yang terjadi. Dari Malang, kota kecil di Indonesia, dari Malang itu bisa menjual vanili ke Rusia. Itu yang hebatnya pemasaran via digital gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat, kenapa kita perlu belajar digital marketing? Karena pasarnya tak terbatas. Ya, jadi benar-benar seluruh dunia lah. Yang penting bisa terhubung internet saja. Yang kelima, fleksibel. Selama ada koneksi internet, Anda bisa membuka bisnis Anda dimanapun dan dengan cara berbasis digital marketing ini, teman-teman. Yang terakhir adalah operasionalnya murah sekali. Sekali lagi, Anda nggak perlu sewa ruko, sewa segala macam tadi gitu ya. Semuanya murah sekali gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini mungkin, ini pertanyaan besarnya. Oke, gimana caranya supaya saya bisa berhasil memanfaatkan digital marketing ini, gitu ya? Mungkin itu pertanyaan Anda sekarang, gitu ya. Nah, kuncinya sederhana sekali, teman-teman. Kalau Anda bisa menguasai 3 kunci sukses ini, Anda pasti akan mendapatkan financial tipping point atau lompatan keuangan dengan memanfaatkan digital marketing ini. Ada 3 kuncinya yang kita perlu pelajari, kita perlu kuasai, teman-teman, gitu ya. Apa itu? Yang pertama namanya adalah sales funnel. Apa itu nanti kita bahas. Anda terima dulu ya bahasa-bahasanya.
Yang kedua namanya adalah traffic. Yang ketiga namanya adalah konten. Oke ya, jadi 3 kunci ini benar-benar perlu Anda kuasai supaya Anda bisa mendapatkan keberhasilan ya, atau lompatan kehidupan yang sangat signifikan, lompatan keuangan yang sangat hebat dengan memanfaatkan digital marketing. Mari kita bahas satu-satu. Sales funnel, apa itu? Sales funnel itu adalah penggiringan mindset ya, yang supaya konsumen Anda yang awalnya belum tahu produk, jasa atau diri Anda, hingga akhirnya mereka menjadi konsumen Anda, bahkan menjadi konsumen loyal Anda, gitu ya. Dan itu memerlukan namanya sales funnel. Nah, saya kasih contoh yang real aja, contoh ya. Di bisnis offline, contoh misalnya Anda buka restoran, contoh saja ya. Sales funnel itu apa? Sales funnel itu dimulai dari penyediaan lahan parkir, gitu ya. Jadi pada saat orang lewat ke restoran Anda, ngelihat kok restoran ini lahan parkirnya gede, mampir deh. Karena orang kalau misalnya makan, tempat parkirnya jauh juga males jalannya, betul ya? Begitu dia masuk lahan parkir yang mudah, itu orang udah mulai, asik nih, lahan parkirnya gede nih, gitu ya. Itu namanya funnel. Dari yang nggak kenal, dia udah mulai suka karena layanan Anda, lahan parkirnya oke, gitu ya. Begitu dia masuk lahan parkirnya, dia turun, dia masuk. Begitu masuk ke restoran Anda, dingin AC-nya. Waduh, enak nih, nyaman nih, gitu ya. Terus pas dilihat, loh, ini kok tempatnya Instagramable banget, bisa foto-foto. Dia makin, waktu tempat parkirnya tersedia enak, dia suka, masuk ke restoran Anda makin suka, gitu ya. Lalu pelayan Anda datang, gitu ya, menghadirkan menu-menu, gitu ya. Pelayanannya baik, makin lama makin suka. Akhirnya apa, teman-teman? Mereka menyukai restoran Anda, mulai jatuh cinta gampangannya dengan restoran Anda, gitu ya. Itu namanya funnel. Nah, kalau di dunia online, kita perlu melakukan itu juga. Misal contoh, Anda mulai memposting, memperkenalkan bisnis Anda itu di media sosial contohnya. Nah, sayangnya, rata-rata orang Indonesia gitu ya, mungkin seluruh dunia juga ya, kalau posting di media sosial itu mohon maaf, saya menyebutnya, teman-teman di digital marketing itu menyebutnya promosinya itu porno gitu. Promosi porno itu maksudnya apa? Vulgar banget. Misalnya contoh Anda jualan apa? Anda jualan obat misalnya, suplemen misalnya gitu ya. Anda langsung posting tuh di media sosial Anda, posting tiap hari bisa 3 kali, 5 kali posting itu terus. Itu teman Anda yang ngelihat itu langsung males. Bukannya tertarik malah langsung enek biasanya. Ya kan biasanya begitu ya. Kita kalau ngelihat media sosial, Instagram, teman kita posting terus, iklan terus, itu males ngelihatnya. Boro-boro mau ngeklik gitu ya. Itu sama aja kayak gini. Anda nonton TV, tapi TV-nya itu sepanjang hari iklan terus. Apa yang Anda lakukan terhadap TV Anda? Ganti aja channelnya, betul ya teman-teman? Kan iklan itu harusnya sesekali. Ya dari satu rangkaian satu hari TV, harusnya acara yang bagus baru ngiklan. Ya kan gitu ya? Begitu juga dengan kalau kita melakukan mulai funneling di dunia online gitu ya. Misalnya Anda taruh di media sosial, Anda ada caranya nanti ya. Gimana menggiring, dari media sosial, nanti ditarik kemana dulu. Itu namanya funnel tuh, dari sini nanti ditarik ke sini. Nanti dari sini, kayak tadi, lahan parkir yang gede ditarik masuk ke restoran gitu ya. Terus nanti ditarik lagi kemana, itu namanya funnel gitu ya. Itu kita harus pinter-pinter menempatkannya gitu ya teman-teman. Yang kedua, sorry. Kenapa kita perlu sales funnel? Karena prospek kita kan belum kenal kita. Betul ya teman-teman? Gimana caranya mereka tertarik dulu dengan kita? Sama kayak tadi gitu ya. Kita lagi misalnya bawa motor atau bawa mobil gitu ya, lewat di sebuah restoran, kok lahan parkirnya enak, gede, kok kayaknya menarik gitu. Baru kita parkir. Karena tertarik dengan satu hal yang mereka tawarkan. Betul ya teman-teman gitu ya. Dengan adanya sales funnel, prospek kita akan mendapatkan edukasi. Calon pelanggan kita akan mendapatkan edukasi tentang permasalahan mereka. Mereka perlu apa sih sebetulnya? Dan akhirnya pada saat mereka baca, mereka digiring oleh sales funnel Anda, mereka, kok saya tertarik ya? Kayaknya ini yang saya perlukan loh. Loh. Kok kayaknya saya perlu gitu. Makin lama mereka tertarik, akhirnya beli dan akhirnya jadi pelanggan loyal Anda gitu ya. Jadi dengan membangun sales funnel, Anda dapat meningkatkan penjualan Anda gitu ya teman-teman, untuk mengedukasi prospek atau calon pelanggan Anda gitu ya. Nah, yang menarik dari dunia online, sales funnel ini bisa dilakukan secara otomatis ya. Jadi Anda cukup buat sales funnel-nya 1 kali dan sales funnel ini teruji gitu ya. Ya sudah, itu terus yang nanti Anda lakukan untuk menjual produk, jasa atau bisnis Anda, dan itu bisa dilakukan otomatis gitu ya. Berbeda dengan sales funnel yang dilakukan offline.
offline itu biasanya harus melibatkan kita atau fisik orang lain. Contoh, misal Anda berbisnis apa? Anda berbisnis jaringan, ya, asuransi atau MLM gitu ya, network marketing, ada sales funnel-nya mereka gitu ya. Contoh, kalau Anda bisnis MLM gitu ya, sales funnel-nya apa? Anda kenalan dulu sama orang, namanya prospecting, betul ya? Anda diminta kenalan dulu sama orang, lalu orangnya Anda undang, lalu diundang terus di presentasi, di follow up, diundang ke seminar dan seterusnya. Itu sales funnel sebetulnya gitu ya. Itu kan penggiringan orang gitu ya. Cuman yang melakukan siapa? Kita gitu. Nggak bisa diotomasi begitu ya teman-teman. Kalau kita mau melakukan itu sebanyak mungkin orang, ya kita yang melakukan. Tapi kalau di sini, Anda tinggal bawa aja. 100 orang Anda cemplungin ke sales funnel Anda, lalu nanti 100 orang itu digiring sendiri oleh otomasi sales funnel Anda. Mungkin 100 orang yang Anda cemplungin, 50 tertarik untuk lanjut ke funnel berikutnya gitu ya. Dari 50 mungkin 25 tertarik membaca lebih lanjut, mungkin 10 yang akhirnya beli gitu ya teman-teman. Nah, itu yang menarik dari sales funnel ya, penggiringan mindset gitu ya. Dari orang yang tidak kita kenal akhirnya menjadi pelanggan, bahkan pelanggan loyal kita gitu ya. Yang kedua, kalau Anda sudah punya sales funnel, yang perlu Anda datangkan ke sales funnel itu adalah traffic nomor 2. Traffic itu adalah jumlah pengunjung, prospek atau calon pembeli Anda. Ya, kalau Anda sudah punya funnelnya, ibaratnya Anda sudah siapkan lahan parkirnya, siapkan restorannya, pelanggannya nggak ada. Terus yang mau beli siapa? Ya kan begitu ya teman-teman gitu ya. Nah, traffic itu contohnya gini, di dunia offline saja. Kalau Anda punya bisnis restoran, restorannya Anda taruh di tempat yang rame, betul ya? Tempatnya harus strategis, biasanya ditaruh di mana? Pinggir jalan raya, betul ya teman-teman? Itu kan trafficnya tinggi ya, rame gitu ya. Atau Anda sewa tempat di mall. Dengan tujuan apa? Supaya trafficnya tinggi. Orang yang melihat restoran Anda banyak. Nah, begitu juga dengan dunia online gitu ya. Kita harus menaruh barang dagangan kita, tanda kutip ya, di tempat yang rame. Nah, di tempat yang rame itu ada di mana? Di media sosial, di Google gitu ya, di website gitu ya, di media sosial dan Google itu tempat-tempat yang ramai sebetulnya. Nah, di dunia di dunia online, traffic itu bisa didatangkan dengan 2 cara. Gratisan atau berbayar, gitu ya. Gratis itu namanya organik, kalau berbayar namanya paid traffic, gitu ya. Dan kita memerlukan keduanya, gitu ya. Contoh, traffic itu yang pertama kita bahas dulu yang namanya free traffic. Free traffic itu kita tidak bayar, gitu ya. Kita pakai media sosial kita, gitu ya. Jadi free traffic ini contoh Anda posting produk, jasa, atau diri Anda mulai dari media sosial Anda, Instagram Anda, Facebook Anda gitu ya. Anda bisa manfaatkan itu gitu ya. Cuma nanti caranya gimana itu ada caranya sendiri gitu ya. Jangan pasang tanda kutip gambar porno tadi itu ya, karena orang males ngekliknya gitu ya. Atau Anda bisa belajar namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi SEO itu kalau orang ngetik sebuah kata kunci, yang muncul di Google halaman pertamanya itu adalah website Anda gitu ya. Saya punya satu website yang SEO, jadi kalau ngetik sebuah kata kunci, itu website saya tampil di halaman pertama. Itu udah otomatis kok, orang yang datang ke Google akan cenderung mengeklik yang di halaman pertama. Betul ya, kita males untuk di halaman ke-7, 10 gitu, udah males banget gitu ya. Atau Anda buat blog gitu ya, dan blognya ini nanti Anda mulai memviralkan gitu ya. Lalu yang kedua, Anda juga memerlukan yang namanya paid traffic. Paid traffic itu artinya kalau tadi gratisan ya, gratisan tapi tukar tenaga ya tentu saja. Tapi kalau paid traffic ini adalah bayar. Kita bayar ya, beriklan gitu ya. Bayarnya ke siapa? Sekarang sudah ada 2 platform besar yang dimana kita bisa manfaatkan untuk beriklan. Yang pertama namanya Facebook, ya Facebook itu bisa dipakai untuk beriklan. Yang kedua namanya Google, gitu ya. Nah, yang menarik kalau kita pakai iklan Facebook, gitu ya, itu sangat bisa targeted sekali, tertarget sekali, gitu ya. Contoh, misal Anda mau jualan apa? Anda restoran deh, contoh kayak tadi ya. Kalau Anda restorannya di Tangerang misalnya, berarti nanti kalau Anda mau beriklankan restoran Anda di Tangerang itu, Anda bisa targetin. Oke, iklan saya nanti tayang, misalnya restoran Anda itu buat anak-anak muda. Anda bisa targetin umurnya, gitu ya. Umurnya kira-kira target market saya usia mahasiswa deh 17 sampai mungkin 30 tahun. Bisa. Dan di radius restoran Anda itu bisa ditargetin sampai seperti itu. Ya, berbeda kalau Anda iklan di TV gitu ya, TV nasional ya diiklaninnya semua padahal Anda cuman punya satu restoran di Tangerang gitu ya. Jadi Anda nggak buang-buang budget sebetulnya. Tapi kalau berbayar di Facebook itu sangat tertarget sekali.
Begitu juga dengan di Google. Di Google nanti Anda bisa kunci ya dengan pakai kata kuncinya gitu. Misalnya Anda bisnis apa ya, bisnis hijab gitu ya. Nanti kalau orang ngetik hijab murah gitu ya, yang muncul pertama kali adalah website Anda. Itu bisa dilakukan di Google ya. Jadi kira-kira orang kalau misalnya nyari produk ini, dia ngetik apa ya di Google. Sekarang kan orang kalau mau nyari apa-apa di Google gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah free dan paid traffic. Sebelah ada caranya, ada teknisnya nanti. Yang ketiga teman-teman, setelah Anda punya sales funnel dan Anda bisa mendatangkan pengunjungnya, harus diisi konten gitu ya. Konten ini adalah yang ketiga ya, konten ini adalah isi penawaran dalam dunia digital. Semakin menarik konten yang Anda buat, maka semakin orang itu tertarik untuk beli jasa atau produk Anda. Balik lagi ke contoh offline tadi yang restoran ya. Sales funnel-nya tadi mulai dari tempat parkir, terus tempat Anda yang apa di dalam restorannya instagramable, ber-AC segala macam gitu ya, itu konten ya. Itu sales funnel. Traffic-nya Anda taruh di tempat yang ramai restorannya. Yang ketiga, kontennya restoran apa? Masakan Anda, menunya itu loh yang dimakan oleh orangnya gitu kan. Kalau sales funnel-nya udah bagus, tempatnya udah asik, makanannya nggak enak, ya sama aja. Anda nggak akan mendapatkan pelanggan loyal, orang nggak mau datang lagi kepada Anda. Nah, begitu juga dengan dunia online. Cara Anda menyuguhkan, cara Anda menghidangkan gitu ya, dagingnya gitu ya, atau menghidangkan sajiannya, itu menarik atau enggak. Yang menarik adalah, di dunia online, konten itu cuma Anda bisa sajikan lewat 3 hal. Kata-kata, tulisan, ya, ketikan, kata-kata, tulisan, gambar, dan video. Cuman itu, beda sama offline. Offline itu kita bisa ngobrol, kita bisa sentuh orangnya, bisa merasakan energinya gitu ya. Kayak malam hari ini aja, kayak online gitu ya, mungkin keintensan ya, walaupun kita live begini gitu ya, tapi intensnya nggak seperti kalau misalnya kita ketemu nih, Anda duduk di sebelah saya, mungkin Anda akan lebih berasa gitu ya energinya gitu ya. Nah, tapi itu seninya di dunia online. Hanya dengan modal 3 tadi, kata-kata, gambar, dan video, Anda harus bisa menghipnotis calon pelanggan Anda. Itu yang menarik, ya, ada seninya, namanya copywriting gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, sebenarnya itu 3 hal. 3 hal yang perlu Anda kuasai supaya kalau Anda mau mendapatkan lompatan kehidupan, lompatan keuangan secara signifikan di dunia online. Gitu ya. Mungkin Anda sekarang sudah Oke, saya mau mulai membangun bisnis digital gitu ya, membangun bisnis dengan memanfaatkan digital marketing. Tapi kok kayaknya 3 hal tersebut banyak yang perlu saya pelajari ya gitu. Memang iya gitu teman-teman. Untuk benar-benar Anda bisa menguasai 3 hal itu, Anda perlu biaya, waktu, dan tenaga. Ya, Anda perlu belajar, belum biayanya kalau Anda nggak mau belajar, Anda bayar orang yang sudah kuasai itu gitu ya. Mungkin Anda punya kendala-kendala hal ini gitu ya, tapi saya nggak punya skillnya. Belajar 3 hal tersebut kayaknya kok gimana ya gitu ya, kok kayaknya susah ya gitu ya. Sebenarnya kalau Anda mau belajar bisa sebetulnya. Pusing, nggak ada yang ngajarin gitu ya. Aduh, saya nggak punya pengalaman tentang hal tersebut gitu ya. Lalu mungkin kendala Anda adalah nggak ngerti, nggak ada ilmunya gimana gitu. Lalu mungkin takut ketipu nih mungkin nyari suppliernya gitu ya, terus nanti saya belajar bener nggak nih materi-materi yang didapatkan itu berharga gitu ya. Lalu yang selanjutnya mungkin kendala Anda adalah kalau rugi gimana? Nah, kalau rugi gimana nih, setiap bisnis sih pasti ada untung dan ruginya ya. Ini sih semua bisnis juga sama lah, nggak cuma online ya. Bingung nyari produk yang bagus bagaimana gitu ya. Mungkin ini adalah kendala-kendala Anda. Ada solusinya nggak? Nah gitu ya.